Halo adik-adik, sekami anak dan remaja Paroki Santa Maria Ratu Damai Tomohon. Jumpa lagi dengan Kak Susan. Hari ini hari Minggu tanggal 13 September tahun 2020, hari Minggu biasa yang ke-24. Mari kita mulai kegiatan kita ini. Kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami agar dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah kami agar dapat menjadi anak-anak yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat hal itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Adik-adik yang terkasih, pesan penting dari Injil hari ini
adalah kesediaan kita untuk mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain. Kita mungkin sering bertanya, berapa kali kita harus memaafkan orang lain, orang-orang yang berbuat salah kepada kita? Apa harus seperti dalam Injil, yaitu harus 70 kali 7 kali? Berarti itu kita harus memaafkan orang sebanyak 490 kali. Adik-adik yang terkasih, kita sering memaafkan orang lain, mungkin kakak atau adik atau teman-teman kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kita sering berkata, awas kalau berbuat salah lagi seperti itu. Adik-adik, kita sering memberikan maaf atau pengampunan bagi orang lain, tetapi dengan suatu peringatan atau ancaman. Adik-adik yang terkasih, dalam Injil, jawaban Yesus memastikan bahwa pengampunan itu tak terbatas jumlahnya. Sampai kapanpun kita harus mengampuni. Memang tidak mudah untuk mengampuni sesama. Mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Apalagi jika kesalahan itu kesalahan yang dibuat oleh teman, kakak atau adik sudah melukai hati dan mendatangkan pengalaman traumatis yang berkepanjangan hingga berakibat perkelahian, percekcokan, ataupun hal-hal yang lain. Tapi adik-adik, bagi kita semua orang Kristiani, ini adalah jalan yang harus ditempuh. Wajib kita lakukan supaya kita dapat memiliki rasa damai dan tentram dalam hidup kita. Adik-adik, coba adik-adik ingat dalam hidup adik-adik. Satu hari berapa kali adik-adik melanggar perintah Tuhan, seperti berbohong dan hal-hal lain yang telah kita buat, baik itu disengaja maupun tidak kita sengaja. Tapi Tuhan selalu memaafkan dan mengampuni kita semua. Tuhan selalu mengampuni kita dan mengajarkan kepada kita untuk terus-menerus mengampuni kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu, apakah adik-adik dan juga mungkin kakak adalah pribadi yang mudah atau bisa mengampuni dan memaafkan orang lain? Ataukah adik-adik dan juga kakak adalah pribadi yang memiliki tipe pendendam? Adik-adik yang terkasih, mari kita berbenah diri. Kita mau selalu mengampuni, memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga demikian. Amin. Untuk perutusan misioner minggu ini, mari kakak mengajak adik-adik untuk boleh memaafkan teman-teman atau kakak dan adik, orang-orang yang ada di sekitar kita yang meminta maaf kepada kita. Mari kita memaafkan mereka yang bersalah kepada kita. Dan juga kakak mau mengajak adik-adik
untuk setiap hari kita berdoa, doa Bapa kami. Dan juga karena ini adalah bulan September, bulan kitab suci, kakak mau mengajak adik-adik untuk selalu rajin membaca kitab suci. Kita rajin membaca kitab suci setiap hari dan kita juga berdoa, doa Bapa kami. Mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah berbuat salah. Terima kasih Engkau telah datang untuk menghapus dosa-dosa kami. Bantulah kami agar mampu mengampuni sesama seperti Engkau mengampuni kami terus-menerus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.